Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syana zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan mu'allifi hadzal kitab Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din, summa ila arwahi abaina wa ummahatina, summa ila arwahi jami' amwatil muslimin, summa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul Makaramin Jamaah Masjid Jami Al-Hikmah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kemarin kita sudah bahas tentang pendahuluan tentang puasa. Berikutnya adalah tentang tingkatan-tingkatan puasa dan kesempurnaan puasa tersebut. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Summa qala. Selanjutnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wa'lam anna li shaumi thalatha darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu memiliki derajat. Derajat artinya tingkatan. Derajat artinya level. Derajat artinya grade. Nah, grade-grade inilah yang akan mencerminkan bagaimana kualitas puasa kita. Dan tentu saja karena terkait dengan kualitas, tentu saja terkait dengan balasan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya ibadah puasa yang Allah katakan wa ana ajzibi, puasa untuk diriku, as-saumu li wa ana ajzibi, puasa adalah untuk diriku dan aku sendiri yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Jadi kata Imam Al-Ghazali, anna li shaumi salasa darajatin, puasa itu ada 3 level, ada tingkatan. Shaumul umumi, yang pertama adalah shaumul umum, puasa orang kebanyakan, puasa orang umum. Wa shaumul khususi, yang kedua puasa orang yang khusus, yang istimewa. Yang ketiga wa shaumu khususil khusus, puasanya orang yang khususnya khusus. Maksudnya orang puasanya yang, kalau tadi yang kedua istimewa, yang ini lebih istimewa. Atau yang kedua puasa orang khusus, yang ketiga puasa orang istimewa. Apa masing-masing puasa itu? Wa amma shaumul khususi fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil athami. Kalau puasa orang kebanyakan, puasa orang umum, puasa orang awam, itu puasa orang yang hanya menahan diri dari menuruti kemauan perut dan kemaluannya. Ini salah baca. Amma shaumul umumi, adapun puasa
orang kebanyakan fahuwa kaful batni wal faraji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Adapun puasa orang kebanyakan saumul umum, yaitu puasa orang yang hanya menahan diri dari menuruti kemauan perut dan kemaluannya. Jadi orang puasa itu kan nggak boleh makan dan minum, berarti urusannya dengan perut. Atau nggak boleh berhubungan badan dengan suami atau istrinya, ya, berarti itu kan kemaluan. Nah, kalau orang puasa kebanyakan cuma nahan ini aja, perutnya ditahan, kemaluannya ditahan. Wa amma saumul khususi, adapun puasa orang yang khusus, fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi anil asami. Sementara puasa orang khusus, saumul khususi, yaitu orang yang berpuasa dengan menahan pendengarannya, penglihatannya, lisan, lidahnya, tangannya, dan semua anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Nah, kalau yang level ini bukan cuma mulut dan kemaluan, bukan cuma perut dan kemaluan, tapi semuanya ditahan. Matanya nggak ngelihat yang kagak baik, kupingnya nggak dengar informasi-informasi yang tidak benar, kemudian juga tangannya dipakai buat yang baik, tangannya tidak dipakai untuk membuat kebijakan yang menyengsarakan orang banyak, itu termasuk, ya. Dan juga semua anggota tubuhnya, kakinya nggak dipakai buat jalan ke tempat-tempat yang tidak baik. Ini puasa orang khusus. Jadi sudah seluruh anggota tubuhnya dipakai untuk kebaikan. Wa amma saumu khususil khususi, adapun puasanya orang yang khusus lebih khusus atau puasa orang yang istimewa, fa saumul qalbi anil himami ad-daniyati wal afkari ad-dunyawiyati wa kafuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati. Adapun puasa orang istimewa, yaitu puasa saumul khususil khusus, yakni menjaga hati dan pemikiran dari segala kesibukan duniawi dan menjaga hati dari segala sesuatu selain Allah. Jadi bukan cuma anggota tubuhnya yang jaga, hatinya juga dia jaga. Hatinya dia jaga sampai jangan teralih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pemikirannya tidak disibukkan oleh urusan duniawi. Itu ya. Jadi kalau orang puasa masih ngurusin urusan duniawi yang tidak ada kaitan dengan akhirat, berarti dia puasanya bukan puasa orang yang istimewa. Nah, memang kebanyakan kita levelnya puasa orang awam, puasa umum, puasa kebanyakan. Yang penting tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan dengan pasangan kita yang sah. Makanya setiap level ini akan berdampak dari kualitas puasanya itu sendiri. Nah, supaya puasa kita sempurna, apakah di level pertama, apakah di level kedua, atau di level ketiga yang paling istimewa, maka kita perlu melakukan hal-hal yang lain yang dianggap sebagai penyempurna dari ibadah puasa kita. Kita lihat bagaimana kesempurnaannya. Wa amma saumul khususi wa huwa saumus solihina fahuwa kaful jawarihi anil athami
wa tamamuhu bisittati umurin. Nah, sempurnanya puasa kita, lebih khusus puasa level yang pertama dan level kedua, puasa level kedua dan level ketiga. Al-awwalu, yang pertama, ghaddul basari wa kaffuhu anil ittisa'i fin nadhari ila kulli ma yuzammu wa yukrahu wa ila kulli ma yashghulu al-qalba wa yalha an zikrillahi azza wa jalla. Puasa kita bisa menjadi sempurna dengan segala level tingkatan itu. Yang pertama, kalau kita puasa, kita perlu menjaga mata kita, menjaga mata pandangan dari melihat segala yang tidak baik, yang menyebabkan hati teralihkan dari mengingat Allah. Sebab mata ini memang bahaya, Pak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Sebab pandangan kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu seperti anak panah iblis yang diluncurkan oleh iblis itu. Kita kan kalau manah itu ya, membidik sesuatu, berarti ada satu yang dijadikan target. Nah, sekali sudah nancap itu anak busur panah, udah tertancap. Makanya pandangan kita itu bisa menjadi racun yang mematikan. Ini bukan hanya memandang di saat puasa, memandang di saat-saat non puasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita nggak jaga juga akan menimbulkan racun yang mematikan. Buat apa? Buat hati kita. Makanya orang-orang yang nggak bisa jaga pandangannya itu, hatinya itu bisa kacau, melihat yang tidak baik, melihat lawan jenis berlebihan, melihat tontonan yang juga tidak baik. Sebab ini sangat berpengaruh terhadap hati. Faman tarakaha khaufan minallahi atahallahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Yang kalau orang menjaga pandangannya lantaran takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan iman yang ia rasakan, imannya itu manis dalam hatinya. Jadi kalau lagi puasa udah kurangi memandang-mandang yang tidak baik. Pandanglah yang baik-baik. Memandang Al-Quran, memandang wajah orang tua, memandang wajah-wajah yang dibolehkan. Jadi kalau orang puasa masih sempet-sempetnya nonton ke bioskop, gitu ya, kan mandang-mandang tuh, nontonnya sudah mandang, masuk bioskopnya juga udah mandang orang-orang, gitu kan. Nah itu ya puasanya sih sepanjang nggak makan dan minum, nggak berhubungan badan sah, cuma puasanya menjadi tidak sempurna. Jadi memang soal pandangan ini fitnah, ujian buat kaum laki-laki. Kita laki-laki udah tahan pandangan kita, tapi perempuan membuat pandangan laki-laki menjadi teralihkan. Jadi yang bagus laki-laki jaga pandangan, perempuan tutup auratnya. Sebab kalau laki-laki jaga pandangan, perempuan gak nutup aurat, itu jadi bahaya juga. Apalagi sekarang ini menjelang akhir tahun, dimana mal-mal ini kan banyak sale, banyak potongan. Orang belanja di mal, kita tahu bagaimana pemandangannya kalau kita nge-mall. Lebih-lebih kalau mal-mal yang memang sering didatangi oleh orang-orang kelas menengah ke atas.
yang pakaiannya ya kita tahu sendiri. Itu kesempurnaan puasa kita. Yang pertama adalah kita tahan pandangan mata kita dari segala sesuatu yang tidak baik, yang menyebabkan hati kita menjadi teralihkan, hati kita menjadi goncang sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang tidak terkontrol menjadi racun yang mematikan. Buat apa? Buat hati kita. Dan kalau hati kita sudah teracuni, nanti juga segala gerak kehidupan kita menjadi beracun. Asani, yang kedua, hifzul lisani anil kizbi wal ghibati wan namimati wal fahsyi wal jafai wal khusumati wal mirai. Yang kedua, puasa kita bisa menjadi sempurna kalau kita bisa menjaga lidah. Kalau pertama mata, yang kedua adalah lidah. Maksudnya ucapan. Kita jaga ucapan kita dari dusta, dari ucapan yang tidak baik. Kalau sekarang dari unsur-unsur hoax, ya. Jadi dibiasakan jangan share info yang menimbulkan dusta, menimbulkan hoax, termasuk juga nyari makan dari situ. Ucapan-ucapan kontroversial yang membuat orang itu jadi terpecah belah, itu termasuk harus ditahan. Apalagi di tahun-tahun politik seperti sekarang ya. Nah, udah jaga deh lidah kita itu. Jaga lidah kita dari ucapan, dari dusta, dari ghibah. Termasuk tuh, ghibah itu adalah menceritakan orang lain di belakangnya, meskipun itu benar di belakangnya. Makanya ghibah. Ghibah itu terjadi bukan hanya ucapan. Kalau sekarang orang kan kalau di medsos pakai apa tuh? Pakai jempol, betul nggak? Pakai like, itu termasuk. Meskipun mulutnya nggak ngomong, tapi dia ngasih jempol, tanda dia setuju, itu termasuk juga dia sudah menjadi orang yang bersyirikat dalam ghibah. Berikutnya adalah provokasi. Provokasi itu kan hasud, dihasut. Selalu ada tuh tiap tahun, entah kenapa itu kan, selalu saja itu provokasi, ya. Nanti menjelang bulan puasa, bulan Sya'ban ada provokasi. Nanti bulan puasa pun provokasi. Baik provokasi dunia atau provokasi urusan agama. Itu juga jangan. Bahkan di detik-detik terakhir mau lebaran nih, kadangkala ada suka beda hari raya, provokasi. Jangan. Sayang puasa kita itu udah mau selesai, setan masih bisa menggelincirkan kita. Jadi jangan sampai ketika puasa lidah kita itu mengucapkan atau berkomentar yang tidak baik. Termasuk juga bertengkar, udah. Dan juga berdebat. Berdebat. Orang awam debat orang alim, ya kan nggak sepadan. Tinggalkan yang seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa menjaga lidah ucapan kita? Wa ilzamuhu as-sukutu, maka solusinya adalah diam. Nggak usah ditimpalin. Memang kita ini suka tergelitik nggak nimpalin provokasi omongan orang, itu memang ujian berat. Apalagi kita kalau punya grup itu banyak, grup medsos, itu kita itu rasanya pengen nimpalin. Tapi belajarlah tahan. Tanda orang bodoh adalah menjawab setiap pertanyaan yang diajukannya, menuliskan setiap yang dia rasakan, dan dia mudah merespon sesuatu yang sebetulnya bukan kapasitasnya dia. Makanya solusinya adalah dengan dia.
wa syaghluhu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Dan solusinya juga sibuk berzikir. Udah zikir aja dah. Apalagi sosial-sosial kita ya udah. Supaya ngebantu kita itu zikir, ya zikir pakai tangan boleh. Kalau pengen lebih mantap boleh pakai tasbih yang 33 kecil, kantongin aja. Kalau mungkin belum terbiasa zikir di depan orang banyak, kalau orang sepi ya udah zikir. Sambil jalan pagi olahraga boleh, mulutnya itu zikir. Udah zikir bisa. Sibukkan lidah kita dengan berzikir. Supaya apa? Supaya lidah kita ini teralihkan dari mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Nah, makanya nanti itu kalau kita haji, nanti kita masuk haji ya, maka diajarkan kalau sudah niat ihram mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Supaya apa? Supaya lidah kita terbiasa zikir. Dan apalagi supaya lidah kita terjaga dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Wa tilawatil Quran, baca Quran. Baca Quran deh. Terserah baca Quran. Quran itu kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Boleh melanjutkan bacaannya atau diulang-ulang suratnya, boleh. Pokoknya baca Al-Quran. Baca Al-Quran pokoknya. Makanya kalau ada kebiasaan Ramadan khatam Quran itu boleh juga, karena memang supaya lisan kita itu terjaga. Umumnya puasa Ramadan orang semangat itu khatam Quran. Selesai Ramadan nggak baca Quran lagi, gitu ya. Ya sudah, yang penting dia baca Al-Quran. Paling tidak selama 1 tahun dia pernah merasakan khatam Al-Quran. Waqad qala Sufyanu al-ghibatu tufsidus shauma, kata Sufyan Ats-Tsauri, ghibah itu dapat merusak puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun fa iza kana ahadukum shaiman fala yarfus wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaim. Kata Rasulullah, puasa itu junnah. Junnah itu perisai yang menjaga seseorang. Perisai itu apa ya? Ya perisai ya. Kalau kita suka lihat ada aparat kepolisian menghalau para pendemo, kan pakai perisai itu ya. Apa itu alat di sini? Itu namanya junnah. Nah, puasa itu seperti itu, menjadi perisai kita. Maka kalau kita lagi puasa, fala yarfus wala yajhal. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan rofas, ucapan-ucapan yang mengandung mohon maaf, mengandung pornografi dan porno aksi. Wala yajhal, dan juga jangan mengucapkan ucapan yang mengandung kejahilan, kebodohan, atau ucapan-ucapan yang menyesatkan. Ini meraun qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim inni shaim. Kalau orang lagi puasa dan ada orang lain yang ngajak, yang mengganggunya, yang mengajaknya bertengkar atau memprovokasinya, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya saya ini lagi puasa. Boleh ngomongnya langsung ke dia, maaf ya, aneh nggak nimpalin ente, aneh lagi puasa. Boleh. Atau ngomongnya dalam hati, saya ini lagi puasa, nggak mau saya nimpalin provokasi dari orang lain. Sebab kalau kita merespon, maka puasa kita juga jadi sia-sia.
Yang ketiga, as-salisu kafusami anil isra'i ila kulli makruhin lianna kulla ma haramallahu qawlahu haramal al-isra'a ilaihi walizalika sawallahu ta'ala bainal mustami wa aklis suhti faqala sama'una lil kadhibi akaluna lis suhti. Yang ketiga itu menjaga telinga atau pendengaran dari mendengar informasi yang tidak baik. Jadi lisan kita dijaga supaya tidak ngomong yang tidak baik, telinga kita juga kita jaga. Jadi orang yang suka menggibah namanya al-muhtab. Wah, puasa ngomongin orang, apakah kejelekan atau sesuatu yang kalau yang diomongin itu nggak suka, itu termasuk ghibah. Terus ada orang yang mustami, yang ikut nguping, ya, gitu ya. Kata Rasul, walizalika qala sallallahu alaihi wasallam, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang menghibah dan orang yang nguping, dengerin, syarikani, dianggap dia sudah bersyarikat, dia sudah satu geng, udah satu kelompok. Dalam apa? Dalam hal bikin dosa. Jadi yang ngomong sama yang dengerin sama. Makanya itu kalau kita berada di tempat-tempat yang di situ ghibah, kita tinggalin. Wa iza maru bil lagwi maru kirama, ya kan? Itu kan ciri-ciri ibadur rahman. Kalau dia melewati satu tempat, atau satu media yang di dalamnya itu banyak terjadi riba, ngomongin ini, udah. Ibadur rahman, orang-orang yang istimewa ini, dia berlalu dengan cara cantik. Ini bukan hanya di majelis-majelis yang nyata ya, di majelis-majelis yang virtual itu juga berlaku. Kalau kita masuk grup medsos, isinya itu provokasi, isinya itu menggibah, itu boleh kita live, kita keluar. Sebab apa? Kalau kita diam saja ikut menyimak info-info begitu, kita juga dianggap bersyarikat dalam menyebarkan ghibah, menyebarkan provokasi, menyebarkan informasi hoax. Wa iza maru bil lagwi maru kirama. Jadi lisan dijaga, telinga juga dijaga. Ar-rabi'u, yang keempat, kafu baqiyatil jawarihi anil asami minal yadi wa rijli wa anil makarihi wa kaful batni anis syubuhati waqtal iftari fala makna li sawmi wa huwa al-kafu anit ta'ami al-halali summal iftaru alal harami. Yang keempat, menjaga anggota tubuh lainnya, tangan, kaki dan sebagainya, dari segala yang tidak baik. Juga menjaga mulut dari makanan syubhat saat berpuasa. Termasuk tuh kita lagi puasa, pas lagi waktu azan maghrib, datang waktu berbuka, kita makan berbuka dengan barang yang syubhat. Ini jangankan yang haram ya, syubhat saja itu bisa merusak puasa kita. Kan ada haram, ada halal. Haram jelas, halal jelas. Nah di antara kedua itu syubhat, remang-remang, nggak jelas, abu-abu. Makanya buka puasa juga dengan makanan yang halal. Jangan makanan yang, jangankan haram, yang syubhat saja itu dijaga. Makanya sunnah puasa itu makan kurma.
Kalau nggak kurma, dengan sesuatu yang manis. Kalau nggak ada, dengan air biasa. Fala ma'na li shaumi wa huwa al-kaffu anit ta'amil wa huwa al-kaffu anit ta'amil halal summal iftaru alal harami. Maka nggak ada maknanya orang yang puasa. Makna puasa itu kan al-kaffu anil haram, dia menjaga diri dari al-kaffu anit ta'amil halal. Makanan halal aja orang berpuasa itu dijaga, nggak boleh dilanggar. Masa lagi berbuka dengan makanan yang haram. Famisalu hadza shaimi misalu man yubni qasran wa yahdimu misran. Orang yang puasa pas berbuka dengan makanan yang syubhat, sama juga seperti orang yang bangun istana tapi dia menghancurkan kota. Tuh, ya. Dia bangun istana tapi malah yang dihancurkan kotanya. Maksud Imam Al-Ghazali, jadi sia-sia. Udah bagus-bagus puasa, pas berbuka dengan makanan yang syubhat, apalagi makanan yang haram. Fa inna ta'amal halala innama yadur bi kasrati la binau'ihi fasawmu li taqlilihi. Lagi puasa aja makanan halal aja kita batasi ya, apalagi makanan yang tidak halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'u wal 'atasu. Makanya kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Yang kelima yang menjadi penyempurna puasa kita, al-khamisu alla yastaksira min at-ta'amil halali waqtal iftari bihaitsu yamtali'u jawfuhu. Yang kelima, tidak berlebihan makan sahur. Jadi berbuka saja kita jangan makanan yang tidak baik, makanan yang syubhat apalagi haram. Waktu sahur pun kita tidak makan secara berlebihan. Yaitu dengan apa? Bihaitsu yamtali'u jawfu, dia penuhi perutnya. Fama min wi'ain abghadu illallahi azza wa jalla min batni muli'a min halalin. Sebab tidak ada sesuatu wadah yang paling dibenci oleh Allah selain wadah perut, meskipun isinya itu makanan-makanan yang halal tapi secara berlebihan. Jadi kalau sahur itu makannya jadi gimana? Makanan yang sehat, makanan yang kira-kira bisa membantu kita kuat berpuasa. Tapi tentu saja standar makan orang itu berbeda ya. Ada yang makan mungkin setengah piring cukup, ya udah, maka itu menjadi standarnya dia. Ada yang mungkin satu piring baru nampol, baru pas, ya sudah gitu ya. Jadi yang menjadi standar ini adalah kebiasaan atau kondisi orang masing-masing. Yang tidak baik adalah yang berlebihan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, wa kaifa yustafadu min as-shaumi qahru aduwillahi wa kasrus syahawati idza tadaraka as-shaimu inda fitri. Kata Imam Al-Ghazali, bagaimana orang berpuasa bisa mendapatkan faedah dari puasanya, yaitu dalam rangka untuk melemahkan musuhnya Allah, maksudnya ini setan.
wa kasrus syahwat, dan juga dia mampu meredam syahwatnya. Kalau ketika berbuka saja atau juga ketika sahur dia sudah makan secara berlebihan. Wa rubbama yazidu alaihi fi alwanit tu'ami. Sampai-sampai kalau lagi puasa itu kita makanan itu macam-macam warnanya ya, aneka rupa ya. Kalau puasa itu kan sahur berapa macam, apalagi buka, ya Allah, udah itu berbuka itu udah macam-macam, ada kolak, ada gorengan, ada macam-macam ya. Ya, Imam Ghazali udah bilang. Jadi ini kan kejadian seperti ini bukan baru, sejak dulu pun orang sudah seperti itu. Makanya itu kalau berbuka sudah banyak. Padahal wa ma'lumun anna maqsuda shaumi al-khawa'u wa kasrul hawa. Padahal maksud tujuan dari puasa adalah mengurangi dominasi hawa nafsu. Kata Imam Ghazali, kita puasa bisa nahan cuma 13 jam, habis itu kalah lagi. Makanya orang yang berbuka puasa itu sampai perutnya kenyang, giliran sholat tarawih udah nggak kuat dia. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, bal minal adabi Allah yaksiran nama bin nahari hatta yahusa bil ju'i wal atash. Bahkan termasuk adab berpuasa, lagi puasa itu jangan banyak tidur di siang hari, supaya dia merasakan lapar dan haus. Wa yastashiru dhi'fal quwa, supaya dia juga merasakan betapa kondisinya itu fisiknya lemah. Fayasfu inda zalika qalbuhu, dengan demikian hatinya menjadi jernih. Orang kan tujuan puasa kenapa sih? Lemah. Emang sengaja dibikin lemah puasa. Kita bergantung dengan makanan. Kita itu Pak nggak punya mobil mewah bisa hidup, benar nggak? Kita nggak punya harta banyak bisa hidup, tapi kalau kita nggak makan itu repot. Makanya kita itu puasa itu bergantung dengan makanan. Kita supaya ingat yang ngasih makan kita adalah Allah. Jadi di situ bisa merasakan susahnya orang susah. Makanya kalau udah seperti itu hatinya jadi jernih, hatinya jadi bersih. Yang keenam, as-sadisu an yakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja'i. Iz laisa yadri atuqbila shaumuhu fahuwa minal muqarrabin aw rudda alaihi fahuwa minal. Atau yang keenam, jangan dia setelah sahur memasuki puasa hendaknya hatinya itu merasa gundah antara cemas dan harap, apakah puasanya ini diterima atau puasanya ditolak ya. Puasa jadi habis sahur itu niat puasa sebelum sahur, udah dia hatinya cemas, puasa saya ini diterima atau enggak. Nah, kalau orang sudah punya perasaan seperti ini waktu mulai berpuasa, maka dia menjalani puasa nggak aneh-aneh. Sebab apa? Dia udah punya rasa cemas. Dia nggak berani itu melakukan yang aneh-aneh. Nah, inilah 6 hal yang bisa menjadi penyempurna ibadah puasa kita. Ini terakhir ya. Lalu bagaimana fa in qulta faman iktasara ala kafi syahwatil batni wal farji wa tarka hadzal ma'ani
Faqad qala al-fuqaha'u shaumuhu shahihun. Bagaimana, apakah sah puasa hanya dengan menjaga perut dan kemaluan? Dalam pandangan ulama fikih, orang yang puasa cuma jaga mulut dan kemaluan, puasanya sah. Sebab apa? Sebab syarat lahiriah puasa sudah terpenuhi, ya kan? Nggak makan, nggak minum, itu syarat lahiriah itu. Sementara syarat-syarat batiniah, syarat-syarat yang lain itu kan dalam fikih itu tidak menjadi unsur utama. Maka selama syarat-syarat formal terpenuhi, sah puasanya. Wa amma inda ulama il akhirah, tapi kalau dalam pandangan ulama akhirat, sahnya puasa dinilai dari apakah puasa itu diterima atau tidak. Di mana indikator puasa diterima adalah sesuai dengan maksud dan tujuan. Dalam hal ini adalah maksud dan tujuan puasa. Sementara tujuan puasa adalah apa? Tujuan puasa adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah. Annal maqsuda minas shaumi at-tahulluqu bi khuluqin min akhlaqillahi azza wa jalla wal iktida'u bil malaikati fil kafi an syahawat bihasabil imkan. Orang berpuasa sebetulnya dia sudah sedang meniru, belajar menjalani akhlaknya Allah dan akhlaknya malaikat, ya. Apa sih akhlaknya Allah? Salah satunya adalah bergantung. Orang kalau berpuasa itu dia bergantung, nggak makan, nggak minum, bergantung rezeki dari Allah. Akhlaknya malaikat apa? Akhlaknya malaikat adalah dia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kalau syarat lahiriah dilakukan, kemudian syarat batiniah itu juga dilakukan, maka puasanya menjadi sempurna, luar dan dalam, lahir dan batin. Nah, jadi kita perlu naik kelas nih, dari puasa awam menjadi, dari puasa shaumul umum menjadi shaumul khusus, puasa yang khusus. Nanti tingkatan lagi shaumu khususil khusus, puasanya orang yang lebih khusus atau puasa orang yang istimewa. Jadi levelnya itu kita mulai dari yang pertama dulu tuh, yang rendah-rendah dulu tuh ya. Latih jaga perut sama kemaluan, nanti jaga mata, tangan, lidah, kemudian jaga hati. Nah, kalau ada puasa seperti itu, biasanya puasanya menjadi nikmat, puasanya menjadi tidak terasa. Dan pasti nanti setelah memasuki 10 terakhir Ramadan, puasanya akan terasa manis. Sebab apa? Dari awal dia sudah pasang target supaya puasanya itu menjadi puasa yang lebih baik. Berikutnya adalah puasa sunnah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti baru kita lanjutkan puasa sunnah. Tahun depan kita lanjutkan puasa sunnah. Iya, ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, kalau cukup, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.